Halo men, ketemu lagi sama gua di masa lampau. Oke, di video kali ini gue bakalan lebih ngebahas tentang ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin sama anak STM sebelum tawuran. Apa aja itu? Simak sampai beres. Ya, kalian semua tahu lah ya, akhir-akhir ini konten per STM-an duniawi lagi viral. Dan salah satunya ya kalian semua tahu si Katak Bijer. Si Katak sering bilang di podcast-podcast dia sebelum tawuran selalu bilang izin ke emaknya. Bukan selalu sih, maksudnya pernah gitu sampai izin ke emaknya kalau mau tawuran gitu. Itu kan termasuk kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin sebelum tawuran. Dan kalau sepengalaman gue pribadi, banyak kejadian-kejadian sebelum tawuran itu yang sebenarnya nggak patut dicontoh juga sama anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nggak tahu sih kalau anak zaman sekarang kayak gimana, tapi kalau di zaman gua sebelum tawuran itu kita selalu beli ciu dulu. Kita patungan beli ciu gitu ya. 2000 juga cukup tuh. Sebotolnya waktu itu berapa ya? 15.000 kalau nggak salah. Ciu tuh. Kalau sekarang sih gua gak minum. Jadi ciu ini dipercayai ya, bikin kita lebih percaya diri atau bikin kita lebih sangar gitu di jalanan. Pokoknya jalanan kayak milik kita kalau kita udah kena sama ciu gitu ya. Tapi ada efek gak enaknya juga men. Dari lu pertama minum ciu aja tuh gelas pertama perut lu udah panas, tenggorokan lu kayak kebakar. Dan itu ya kayaknya bikin penyakit juga sih. Tenggorokan lu udah kayak dibakar kayak gitu. Gue lebih baik minum air panas, panas bener-bener panas daripada ciu. Kalau sekarang ya, kalau zaman itu sih ya gue minum-minum aja. Dan selain ciu, ya ini nggak patut dicontoh juga ya. Zamanan sekolah gue itu lagi maraknya pil-pil koplo. Zaman sekarang sih setahu gue udah ditangkep ya pabriknya, udah digeledah gitu, udah digerebek. Nggak tahu juga sih. Tapi kalau zamanan gue itu lagi marak-maraknya pil koplo. Ya nggak usah gue sebutin mereknya satu-satu lah ya. Itu sebenarnya masa lalu juga, nggak harus dibahas. Tapi ini lebih ke edukasinya aja. Jadi pil koplo juga dipercayai bikin kita percaya diri sebelum tawuran. Dan itu emang benar juga, ada benernya juga. Ada beberapa merek pil koplo yang bikin kita lebih semangat dan lebih gesit gitu kalau tawuran. Dan ada juga satu merek pil koplo, jadi kalau kita kebacok itu, kalau kita kebacok setelah tawuran gitu, darah kita itu jadi nggak langsung keluar, jadi kayak mampet gitu. Ya kalian yang pernah tahu lah ya apa obatnya. Oh iya, di video sebelumnya juga gue udah bahas. Sebelum tawuran ada juga yang pakai paralon tangannya. Tangannya ada yang pakai paralon, ada yang pakai buku. Nah itu menghindari bacokan dari orang, meminimalisir inilah luka lah. Singkatnya aja deh singkatnya. Jadi kan kalau kita pakai buku atau paralon itu meminimalisir bacokan. Dan tergantung juga sajam yang dipakai sama si musuh tajam apa enggak. Kalau misalkan sajamnya gak terlalu tajam, ya itu lumayan lah meminimalisir. Buku itu kan tebal, apalagi paralon gitu ya lumayan keras. Jadi ya kalau dibacok paling kita sekencang-kencangnya juga paling lecet dikit gitulah. Nah dan selanjutnya nge-BM. Nge-BM itu ngedayak ya, atau ngebajak mobil. Nah kebanyakan STM ya, khususnya jalur gua. Kan kalau Jakarta itu kebanyakan ya bus-bus ya. Kalau daerah gua, daerah Bogor Selatan lebih ke truk-truk atau mobil yang bermuatan lah, mobil-mobil gede. Nah jadi kita kalau nggak nemu musuh atau kalau kita gak janjian ya, kita selalu warawiri bahasanya. Ya kita cari musuh sendiri, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh. Kita cari musuh sendiri, kita ngebajak mobil terus kita warawiri lah daerah Bogor, daerah sini lah, daerah Bogor Selatan. Sambil teriak-teriak nama sekolah kita. Nah jadi kita kalau udah di mobil itu kan kita ngikutin alur aja tuh. Dan di situ kan kita ngelewatin beberapa basis musuh. Nah di situ biasanya kita dapat musuh. Nah kalau yang ini emang sangat-sangat berbahaya ya, jangan ditiru lagi buat adik-adik kelas yang lagi sekolah juga. Ya kalian tahu lah ya, kita naik mobil, kita ngejegat mobil itu kan taruhannya bisa dibilang nyawa. Kalau supirnya ngantuk atau supirnya tengil gitu, atau remnya blong ya kita bisa ketabrak men. Apalagi kan kalau misalkan kita ngebajak mobil ke tengah jalan itu kan kadang nggak cukup satu orang. Kita butuh 2 sampai banyakan orang buat ke tengah sampai mobilnya berhenti. Dan itu benar-benar bahaya.
Bahaya yang lain itu kita kalau misalkan posisi lagi ada di atas mobil gitu, di atas truk, itu kalau misalkan musuh bawa sajam gitu dari bawah, itu kan enak tinggal nancepin tuh ke kaki. Itu bahaya banget. Dan yang terakhir, apalagi kita kalau misalkan mau berhenti di lokasi yang kita tuju gitu, kalau supirnya tengil atau supirnya songong gitu, supirnya marah ke kita, itu dia nggak bakal ngeberhentiin mobil, men. Ada beberapa kejadian gitu, sampai anak sekolah dibawa ke jalan tol. Lu bayangin, udah di jalan tol dikasihin ke polisi ke polisi patroli gitu ya. Itu kan sebenarnya konyol juga ya. Ya pokoknya jangan ditiru lah, lebih baik kita naik angkot aja. Ya meskipun naik angkot juga nggak ngejamin kita selamat juga ya, namanya kecelakaan atau misalkan tragedi, ya namanya musuh, mau kita diangkut mau di mana pasti dikejar. Ya intinya kan kita lebih meminimalisir daripada kita naik truk, mending kita naik angkutan umum aja atau kendaraan pribadi kalau lo punya. Sebenarnya sih masih banyak ya kebiasaan-kebiasaan anak STM sebelum tawuran. Tapi kali ini gue bakalan nyebutin segitu aja karena terlalu panjang, udah ngantuk juga ini gue ngerekod jam 4 pagi, men. Oke, di video selanjutnya gue bakalan ngundang bintang tamu ya. Bintang tamu dari, ya pokoknya nantilah kalian tunggu aja. Jadi banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Dia sampai kebacok, sampai ngebacok orang, sampai di penjara segala macem. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Oke, mungkin di video kali ini segitu aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.